Hai adik-adik, senang sekali kakak dapat menyapa kalian dalam ibadah Paskah hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita lebih dahulu berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, terangi hati pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita Paskah kita hari ini terambil dari Matius 28 ayat 11-15 dengan tema yaitu hoax. Adik-adik, apakah kalian pernah mendapatkan berita hoax? Ya, kalau kalian pernah mendapatkan suatu berita, jangan cepat-cepat di-forward atau diteruskan ke orang lain ya. Tapi harus dicek dulu kebenarannya. Karena kalau sampai berita itu salah, ya itu akan merugikan orang lain dan juga bisa merugikan kalian sendiri loh. Ngomong-ngomong, apa sih berita hoax itu? Ya, berita hoax adalah berita yang bohong alias tidak benar. Ternyata berita hoax ini juga terjadi pada zaman Tuhan Yesus, di mana pada saat ia disalibkan dan setelah ia mati dan dikuburkan, terjadilah pada hari yang ketiga suatu peristiwa yang sangat dahsyat, di mana terjadi gempa bumi yang hebat, sebab malaikat Tuhan turun ke atas batu penutup kubur Yesus dan menggulingkannya. Dan pasukan yang pada saat itu menjaga kubur Yesus, mereka sangat ketakutan dan mereka segera lari menuju ke para imam-imam kepala untuk melaporkan kejadian yang terjadi yang mereka lihat. Dan pada saat inilah hoax itu mereka ciptakan. Dan seperti apa kejadiannya? Yuk kita dengarkan ya. Tuan, kami mau lapor. Apa yang mau kalian laporkan? Tuan, di kubur Yesus. Iya, memangnya ada apa di kubur Yesus? Tadi ada gempa bumi, Tuhan. Kalau memang ada gempa bumi, lalu kenapa? Itu bukan gempa bumi biasa, Tuan. Benar, karena tadi ada malaikat. Malaikat? Yang benar? Iya, Tuan. Wajahnya bagaikan kilat. Pakaiannya putih seperti salju. Ia menggulingkan pintu kubur Yesus. Kami sampai seperti orang mati saking takutnya, Tuhan. Wah, kalau ini kedengaran orang lain, bahaya ini. Oke. Selain kami, siapa saja yang sudah kalian beritahu soal ini? Seperti yang ditugaskan, kami hanya lapor bantuan kepala saja. Oke, kalian tunggu di sini dulu. Kami mau berunding. Hai prajurit, kemari. Ini uang untuk kalian. Tapi ingat ya, jika ada orang yang bertanya tentang Yesus, kalian harus katakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri tubuh Yesus ketika kamu sedang tidur. Mengerti? Disinilah awal berita hoax ini dibuat dan disebarluaskan hingga kini. Tetapi sebenarnya, seperti apa fakta yang sebenarnya terjadi? Ya, Yesus memang menderita di kayu salib, bahkan ia sampai mati di kayu salib. Dan ia dikuburkan pada hari yang ketiga. Terjadilah suatu peristiwa yang sangat dahsyat, di mana terjadi gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun ke atas kubur Yesus dan menggulingkan batu kubur Yesus. Dan apa yang terjadi? Para penjaga kubur itu menjadi sangat takut, sehingga mereka seperti orang mati. Dan yang terjadi adalah Yesus bangkit. Ya, Yesus telah bangkit dan kuburnya telah kosong. Dan inilah berita Paskah yang sebenarnya, yaitu Yesus telah bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Kita dapat mengalahkan berita hoax dengan cara membaca Alkitab, karena Alkitab adalah kebenaran. Gak usahlah kita bertanya sama Mbak Google ya, atau browsing sana sini, ntar malah bingung sendiri loh. Karena di sekitar kita saat itu bertebaran begitu banyak berita hoax yang membuat kita tuh malah justru tambah bingung, panik, dan takut di tengah wabah yang menyerang negeri kita. Nah adik-adik, marilah kita dengan momen Paskah hari ini, kita
kita menjadi duta-duta Kristus yang membawa kabar kemenangan. Karena Yesus telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Ia hidup dan memberikan kita pengharapan bahwa bersama dengan Dia kita akan menang atas masalah yang kita hadapi bersama saat ini. Amin. Selamat Paskah, jaga kesehatan ya, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai berjumpa minggu depan.